Papua. Bahkan kesempatan untuk kota Jayapura, untuk tanah Papua mendapat berkat Tuhan. Hari ini Tuhan menyediakan bagi kami. Di tengah perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi gereja serta komunitas gereja membutuhkan strategi yang efektif untuk membangun kepemimpinan rohani yang kuat serta menjangkau para pelayan dan generasi muda dengan cara relevan dan bermakna. Demikian yang disampaikan pelaksana tugas Sekda Kota Jayapura, Evert Merauje, mewakili Wali Kota Jayapura saat membuka konferensi Alpha Youth Series yang diselenggarakan di Hotel Sunyi AB Kota Jayapura pada Selasa 10 Maret 2025. Sebagai Wali Kota Jayapura, saya sangat memberikan apresiasi mendukung inisiatif ini. Papua adalah tanah yang diberkati dengan keberagaman, kekayaan budaya yang luar biasa. Oleh karena itu, peran gereja, para pemimpin yang menjadi sangat penting dalam membangun kehidupan spiritual, sosial, dan moral masyarakat. Dengan pelatihan dan konferensi seperti ini, saya yakin para kepala dan pemimpin gereja akan semakin diperlengkapi untuk menjalankan tugas pelayanan mereka dengan lebih efektif dan bermanfaat. Terlebih lagi, peluncuran Alpha Youth Series menjadi bagian penting dalam konferensi ini. Remaja dan pemuda-pemudi adalah generasi penerus yang perlu dibimbing dan diberikan wawasan spiritual yang kuat. Saya berharap program ini dapat menjadi sarana yang penting dalam membawa nilai kebaikan dan kasih kepada mereka. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan hari ini tanggal 4 Maret 2025, secara bersama-sama dengan muslim kami buka konferensi Alpha Indonesia di tanah Papua. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Hadir dalam kegiatan konferensi ini Ketua Umum PGGP yang merupakan Uskup Jayapura yang dalam sambutannya mengatakan melalui konferensi Alpha Youth Series ini menjadi sarana secara bersamaan dengan para hamba Tuhan dan jemaat. Di dalamnya ada remaja dan pemuda yang selalu terbuka dan bekerja sama antar semua denominasi gereja. Alpha itu menjadi alat dari Tuhan untuk menyalurkan berkat bagi penginjilan juga di tanah Papua. Sangatlah penting bahwa Alpha sudah memberikan fokus untuk penginjilan bagi kaum muda. Kaum muda adalah generasi penerus dari gereja dan juga dari bangsa. Karena itu pilihan untuk pelatihan pembinaan kaum muda adalah pilihan yang tepat. Karena mereka memiliki banyak potensi dan hebat untuk bisa merubah diri dan merubah dunia. Direktur Nasional Alpha Indonesia, Pastor Budiman Salim mengungkapkan Alpha merupakan sarana untuk menciptakan ruang secara online atau tatap muka, di mana orang-orang bersemangat untuk membawa teman-teman mereka untuk percakapan tentang iman kehidupan bersama Tuhan. Jadi saya undang gereja besar di Singapura untuk bagi kepada Bapak Ibu semuanya itu bagaimana mereka dari gereja kecil itu tumbuh menjadi satu mega church di Singapura. Ya, saya berharap Bapak Ibu buka hati, buka telinga, ya, buka pikiran Anda, ya, kita akan diberkati hari ini dengan luar biasa. Dan dari Alpha sendiri saya sudah 18 tahun di Alpha, ya, saya sudah melihat gereja yang menjalankan Alpha itu bertumbuh seperti pada Dedeso, ya, bertumbuh 10 kali lipat dalam 3 tahun. Nah, Indonesia dulu kami juga di Papua sudah berapa tahun sudah ber-MOU dengan Sinode Baptis di Papua. Ya, saya tahu Pak Ketua ada di sini ya.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 400 orang dari 58 denominasi gereja sekota Jayapura dengan harapan semua denominasi gereja dapat mengikuti program dengan baik. Dalam konferensi LP ini juga dilaunchingkan peluncuran produk baru Alpha Youth Series. Atau mungkin petualangan terbesar kita adalah ketika kita memimpin satu negara atau memimpin satu area atau satu wilayah. Rupanya petualangan terbesar kita sebetulnya dan sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan amanah agung. Karena amanah agung sendiri dikatakan sebagai amanah yang paling tinggi yang berasal daripada Tuhan Yesus, dan itu berlaku buat kita semua. Hari ini adalah waktunya Papua. Karena Tuhan, ya kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan memanggil Alpha Indonesia untuk datang hari ini dan untuk memberikan bahan kepada saudara, sekaligus melatih saudara untuk bagaimana bisa menjadi seorang penginjil yang efektif. Nah, kami memberikan cara baru yang baik banget bagi anak muda untuk mengeksplorasi kehidupan iman dan tujuan. Alpha juga sebelumnya hampir sama, walaupun bilang Alpha umum dan Alpha Youth hampir sama. Tetapi oleh karena kita mengadakan riset, ada anak-anak Tuhan yang betul-betul punya hati untuk melakukan hal ini, maka kita buat memang sesuai dengan generasinya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pendeta Joni Sugiana STH menjelaskan, Konferensi Alpha Nasional Indonesia baru pertama kali dilakukan di Papua. Hari ini adalah konferensi Alpha Indonesia. Ini konferensi ini khusus para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Dan besok itu gembala-gembala sidang akan membawa 4 orang jemaat untuk dididik. Bagaimana jemaat ini bisa menginjil secara efektif, secara humanis, pendekatannya yang luar biasa, menjangkau anak-anak muda. Dan hari ini ada beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber, salah satunya adalah Alpha Series, Youth Alpha Series. Nah, ini adalah satu metode yang sangat bagus untuk menjangkau anak-anak muda, khususnya yang kita di Papua ini, supaya anak-anak muda ini bisa dimenangkan. Mereka mempunyai jiwa yang semangat, memiliki jiwa untuk Yesus, yang nanti sama-sama kita melakukan satu terobosan di dalam Papua ini. Nah, jadi penting sekali acara ini, khususnya para gembala-gembala dikumpulkan supaya gembala mengerti penginjilan terhadap anak-anak muda, dan nanti yang menjalankannya adalah jemaat. Jemaat itu bisa juga anak-anak muda, jemaat orang dewasa. Mereka akan menjangkau sesuai dengan usia mereka masing-masing. Iya, jadi sasaran pembinaan konferensi bagi generasi muda yang kita namakan generasi sehat itu adalah hal yang luar biasa, sangat mendukung program-program pemerintah dalam rangka menyiapkan generasi emas kita di Papua, Indonesia dalam prospek ke depan. Tapi lebih daripada itu, untuk menyiapkan secara rohani spiritual dalam rangka pembinaan iman. Menyiapkan generasi muda satu waktu kiamat menggantikan kepemimpinan kita, kan? Kita beralih memberi estafet, dipegali dan karakter spiritual yang baik, dia akan siap menjadi pemimpin yang hebat. Jadi pada waktu Tuhan datang. Saya sangat beri apresiasi karena fokus pembinaan kaum muda ini sangat jelas, agar supaya kaum muda kita mulai sekarang berikan pembinaan sehingga mereka ini siap meneruskan estafet dalam gereja, dalam masyarakat, dan juga dalam pemerintahan, tetapi imannya terbina, moralnya terbina, karakternya terbina, sehingga pada saatnya mereka meneruskan kepemimpinan. Saya kira untuk melaksanakan tugas seperti ini tidak bisa hanya satu gereja. Kita mesti kerjasama. Jadi harapan saya ke depan bahwa gereja-gereja yang ada di tanah Papua, denominasi yang ada di tanah Papua, juga gereja Katolik,
kita memang perlu kerjasama. Mari kita tinggalkan sekat-sekat yang kita bangun selama ini, supaya kita bergandengan tangan, bekerja sama, membangun satu persatuan, kesatuan untuk sukseskan program-program bersama seperti ini. Kiranya Alfa yang hadir hari ini memberi semangat baru buat gereja-gereja untuk bersatu. Karena itu menjadi hal yang penting. Pada waktu kita bersatu mengerti amanat agung, maka kita bisa kerjakan sama-sama. Dengan demikian kita menghadirkan kerajaan Allah, kita menghadirkan Injil Yesus Kristus buat semua orang, karena Papua tanah Injil. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.